Karena kata beliau, li'annahu min akhlaqil anbiya'i wassalihin. Karena memuliakan tamu ini termasuk akhlak daripada para anbiya dan para sholihin. Dan ini yang kadang masih kurang kita perhatikan, bahkan mungkin untuk orang-orang yang sudah ngaji. Di sini Nabi kita Muhammad SAW pada kalimat terakhir menyatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, tamu daripada orang tersebut. Di sini dijelaskan oleh syarih hafizahullah taala rahimahullah taala, kenapa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan permasalahan memuliakan tamu dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hari kiamat, atau lebih singkatnya mengkaitkan sikap pemuliaan kepada tamu sebagai konsekuensi dari keimanan. Karena kata beliau, li'annahu min akhlaqil anbiya'i wassalihin. Karena memuliakan tamu ini termasuk akhlak daripada para anbiya dan para sholihin. Dan ini yang kadang masih kurang kita perhatikan, bahkan mungkin untuk orang-orang yang sudah ngaji. Jadi memuliakan tamu itu belum cukup mendapatkan perhatian serta realisasi dalam kehidupan nyata, masih kurang memuliakan dan memenuhi hak-hak daripada tamu tersebut. Ya, padahal itu termasuk apa? Akhlak para nabi dan para sholihin pendahulu kita. Wa adabul Islam, juga termasuk adab Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para anbiya, para sholihin, para pendahulu kita, as-salafun as-salih, mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan tamu yang berkunjung ke rumah-rumah mereka. Sangat memuliakan sekali dan sangat memenuhi hak-hak mereka. Sehingga ketika kita menisbahkan kepada Islam, menisbahkan kepada mereka pengikut Rasulullah SAW, ya, pengikut sunnah, pengikut salaf as-salih, seharusnya kita juga bisa merealisasikan hal ini. Jangan sampai seringkali penisbahan itu hanya penisbahan, tapi dari sisi realisasi ilmu dan juga realisasi daripada akhlak dan adab orang-orang yang kita menisbahkan diri kepada mereka itu kosong, ya, itu kosong sekali. Nah, diceritakan di sini ya, bahwasanya salah satu bentuk atau contoh bagaimana keseriusan seorang Rasul, yakni Al-Khalil, maksudnya di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang beliau itu disebut yusamma Abul Dhaifan, ya, bapaknya para tamu, karena beliau itu sangat memuliakan tamu sampai Nabi Ibrahim itu membuat tempat khusus di pinggir jalan, dan itu khusus ya, khusus di pinggir jalan, yang mana jalan utama ini para musafir itu dipersilahkan untuk singgah di situ dengan gratis, tempatnya gratis, makannya juga gratis. Makanya sampai disebut dengan bapak para tamu atau bapak tamu, karena sangat memuliakan sekali. Makanya ini bisa kita tiru untuk kita-kita yang mungkin punya rezeki yang banyak. Allah luaskan rezeki kita,
Bisa kita bangun rumah khusus pinggir jalan, kita tulisi gitu, gratis untuk musafir, gitu ya. Gratis untuk siapa? Musafir. Singgah di situ gratis. Sudah begitu kita jamu mereka. Meniru siapa? Nabi Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah. Dan juga Nabi Ibrahim ini dikenal tidak mau makan sendiri. Kalau makan tidak biasa sendiri. Beda dengan kita, kalau makan pengennya apa? Sendiri, apalagi jajan. Kalau bisa jangan ada yang tahu. Karena kalau tahu kan nanti khawatir harus traktir. Nah, itu beda. Makanya kalau salafus soleh nggak begitu. Para anbiya wa rasul, diantaranya Khalilullah Ibrahim alaihi assalatu wassalam, itu tidak mau makan sendiri. Kalau mau makan, beliau itu sampai kana yamshi al-mila wal milaini fi talabi man yatagadda ma'ahu. Sampai beliau itu kadang perlu jalan 1 mil sampai 2 mil hanya untuk mencari orang yang mau makan bersama beliau. 1 mil berapa Pak? 1,6 kilo. Masya Allah, jalan loh ini. Yamshi, jalan 1,6 kilo. Kalau 2 mil berarti 2,2 kilometer. 2,3. Hah? 3,2 maaf. 3,2 kilometer. Hanya untuk mencari orang yang bisa menemani beliau untuk makan. Ya, untuk makan itu Nabi Ibrahim. Dan memang saya rasakan ya, min adatil Arab, adatnya orang Arab itu memang begitu. Selama saya di Yaman dan juga pernah di Saudi, itu orang Arab itu tradisinya makan bareng. Jadi biasanya kalau kita kan liburnya hari Jumat, itu biasanya orang Yaman ba'da sholat Jumat itu biasanya berburu orang asing, membawa sebanyak-banyaknya atau minimal 10, 7, 8 orang untuk diajak ke rumahnya makan bareng. Jadi kalau pasca Jumatan itu biasanya masjid itu rame karena rebutan. Jadi orang penduduk setempat itu rebutan, khawatir kalau nggak cepat-cepat tidak mendapatkan orang asing yang bisa dia bawa ke rumah untuk makan bersama dia. Dan itu langganan kita. Jadi para penuntut ilmu kalau makan enak ya cuma hari Jumat. Kita yang miskin termasuk saya gitu. Kalau yang kaya tiap hari sudah makan daging. Yang kaya-kaya dari Indonesia juga banyak. Ustadz-ustadz yang belajar di luar negeri itu yang kaya banyak. Tiap hari sudah makan daging. Kalau kelas-kelas saya itu ya Jumat, makan dagingnya Jumat. Dan itu menunggu itu. Menunggu dicari oleh penduduk setempat untuk diajak ke rumahnya. Wah, seneng banget gitu. Itu ya. Bahkan saya ketika pulang dan mampir di ibu kota di Sona, saya masuk rumah makan mau cari rumah makan Indonesia kesulitan. Akhirnya seadanya rumah makan Yaman, masakan Yaman. Waktu itu yang jajan banyak, tapi semua yang jajan itu berkelompok. Jadi satu meja 6 orang, satu meja 3 orang, satu meja 7 orang, begitu semuanya. Ya. Dan waktu itu saya cuma 2 orang ya, cuma 2 orang. Akhirnya kita bergabung dengan orang Yaman. Itu hebatnya orang Arab, sisi kebaikan orang Arab seperti itu. Dan itu ma'ruf, diketahui bersama. Ini bukan cerita hoak, tapi memang fakta. Jadi kalau fakta kita sampaikan sebuah fakta, itu kenyataannya memang seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya monggo kita itu untuk tamu ini, untuk tamu, usahakan tamu itu dimuliakan benar-benar ya. Orang yang datang ke rumah kita itu kan tamu namanya. Tamu itu dimuliakan sebaik-baiknya. Kalau datang disambut ya, terus dijamu, dikasih minum, dikasih makan. Bahkan sebagian orang-orang soleh pendahulu kita itu khusus tamu, apalagi yang dari jauh itu, andai mereka tidak memiliki sesuatu itu sampai
beliau itu cari, ya maksudnya mungkin makannya tiap hari bukan itu, tapi untuk tamu jadi itu gitu loh, agak spesial. Misalkan biasanya nggak pernah makan daging, jarang lah, tapi pas ada tamu sampai direwangi beli daging, padahal jarang makan daging. Sangat luar biasa itu. Dikasih minum, dikasih makan, dikasih snack. Dan ini saya rasakan justru ketika saya berinteraksi dengan kaum muslimin, orang-orang yang tinggalnya di pelosok, di orang-orang yang kita anggap orang desa begitu. Itu luar biasa. Ikram ad-dhaif, pemuliaan kepada tamu itu luar biasa. Jadi ketika saya dakwah ke daerah itu tidak ada ceritanya snack, Pak, mesti makan. Jadi mereka nggak punya snack seperti kita gitu. Kita punya roti, punya lodong-lodong isi berbagai snack. Mereka nggak punya itu. Apa yang disuguhkan ya makan, ayo makan gitu. Walaupun kita mungkin baru saja makan, tapi mereka nyuguhkan juga makanan. Jadi maksudnya diajak makan karena mereka tidak punya snack, roti dan sebagainya. Ya pulangnya masih dibawahi macam-macam. Ya kadang pete, kadang singkong, kadang kelapa dan sebagainya. Itu luar biasa bagi saya. Yang saya rasakan memang luar biasa. Ikram mereka, pemuliaan kepada tamu. Ya. Kemudian usahakan diajak bicara yang baik, walaupun pembicaraan itu mungkin hanya pembicaraan omong kosong. Ya, jangan didiamkan tok, tamu nih cuma didiamkan tok. Ya. Tapi diajak bicara, diajak ngobrol, walaupun obrolannya omong kosong. Obrolan omong kosong untuk tamu, untuk memuliakan tamu itu jadi berpahala. Oke, diajak ngobrol. Kemudian kalau pulang itu diantar. Diantar maksudnya bukan diantar sampai tujuan rumahnya, enggak, maksudnya diantar sampai halaman, paling tidak itu sampai mereka pergi, baru kita itu masuk rumah. Pantang seorang muslim ketika punya tamu, tamunya belum pergi, masih di halaman, masih persiapan mau pergi, mau pulang, tuan rumahnya sudah masuk rumah, ini kurang ajar orang seperti ini. Tidak beradab, sama sekali tidak beradab. Sekalipun tamu kita itu cuma kurir paket, kita berbicara memposisikan, misalnya kita tamu ya, kita tamu ke rumah orang, kita belum pulang, masih di halaman, masih utak-utak baru mau pulang, tamunya sudah tuan rumahnya sudah masuk rumah. Mesti ada perasaan apa ya ini? Kok begini ya? Iya enggak? Ada perasaan ngoten? Mesti ada. Sampai nek perlu itu mengantarnya enggak hanya di halaman, sampai keluar halaman, sampai dilihat, diperhatikan. Oh, jangan-jangan nanti pas keluar halaman misalkan jatuh, kita kan bisa menolong. Oh, sepedanya macet, kita bisa membantu. Banyak hal. Itu akhlak yang diremehkan oleh sebagian kita, yang itu besar di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad SAW, walaupun yang datang sekedar kurir paket, Pak. Jangan hanya materi, jangan hanya hal-hal seperti itu yang kita lihat, tapi juga bagaimana kita itu menghormati dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, dan sebagai seorang tamu kita. Kita berterima kasih.